Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Afasaba Fauzia dengan NIM 2009728, Hasan Faris 2001917, Fani Fauzia Sabila 2001920, Gita Aryani Dewi dengan NIM 2009697, serta Sinta Hamida 2001959. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Pengobatan Tradisional Tantarung Suku Dayak untuk mata kuliah Antropologi Kesehatan. Baik, untuk memulai presentasi pada hari ini, langsung saja dimulai dengan rekan saya bernama Hasan Faris. Kepada Hasan Faris dipersilakan. Baik, terima kasih. Tradisional. Tradisional merupakan suatu upaya kesehatan yang berakar pada tradisi yang berasal dari dalam Indonesia, yang sistem menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang masih ada di sekitar lingkungan masyarakat oleh Terima kasih, Hasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang suku Dayak di Dusun Deah. Di salah satu wilayah, khususnya suku Dayak, untuk mengobati penyakit diare yang biasa dimanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional dalam mengatasi penyakit diare dan mempunyai tanaman obat di halaman rumah mereka. Memegang kepercayaan suku Dayak di bawah ini merupakan ramuan yang oleh suku Dayak Dusun. Ramuan Tantaharung tersebut biasanya menggunakan jamuania akan disampaikan oleh rekan saya bernama Gita Aryani. Kemudian ada cara penggunaan Tantaharung. Merebusnya sebanyak 3 lembar daun biji dan dengan 3 gelas air 600 ml hingga memperoleh 1 gelas 200 ml larutan. Yang kedua, jambu mete direbus batangnya dengan 3 gelas air. Yang ketiga, kumala tawar, caranya yaitu dengan membakar batang muda sepanjang 30 cm dan didiamkan lalu diangin-anginkan. Yang keempat, lasi sebesar 10 cm dicuci bersih lalu direbus dengan dibarengi 3 gelas air 600 ml. Yang kelima, ada ramania dengan cara kulit batang dicuci dan direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih. Kemudian didinginkan dan diminum setiap saat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pani. Selanjutnya ada manfaat Tantaharung. Yang ke-1 ada khasiat daun jambu biji, yaitu sebagai antiinflamasi, hemostatik, dan astringen. Yang kedua, jambu untuk menghelat. Pelangan pada mulut. Yang ketiga ada lasi, mengandung flavonoid berupa macarecorvatin A, macarecorvatin B, diisopreilaromadendrin yang dapat menjadi obat anti diare. Yang ketiga ada kumala tawar, mengandung flavonoid, sterol, glikosida jantung, tanin, alkaloid, saponin, dan glikosida antrakuinon. Yang terakhir ada ramania, merupakan pohon dengan tinggi lebih dari 27 meter dan diameter batang 55 cm. Buah gandaria mempunyai kandungan saponin dan fenolik sebagai antioksidan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Hamida. Selanjutnya ada kondisi kesehatan pengobatan Tantaharung. Pengobatan Tantaharung tersebut dapat digunakan ketika seseorang merasakan gejala-gejala tersendiri, di antara lain
di antara lain seperti perut kembung, tinja encer, rasa mulas yang disertai dengan mual dan muntah, serta tidak nafsu makan yang berlebih. Pemberian pengobatan tanpa harum kepada orang yang sakit diare merupakan cara yang cukup alternatif. Next. Lalu ada kesimpulan. Masyarakat suku Dayak Deya sampai pada tahun 1990-an masih mempercayai bahwa penyebab diare pada masyarakat mereka, terutama pada anak-anak usia 2-7 tahun, adalah roh-roh halus yang mengikuti anak-anak pada waktu mereka bermain di luar rumah. Sampai kembali pulang ke rumah, roh-roh halus tersebut masih terus mengikuti. Tanaman obat yang digunakan suku Dayak Dusun Deya sesuai dengan literatur yang mengatakan kandungannya dapat mengatasi penyakit diare. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.